udah nggak ada kabar tadi nih. Makanya kita masih nunggu. Mudah-mudahan ini hanya terdampar atau di mana dan bukan musibah apapun yang seperti Malaysia Airlines dan sebagainya. Mudah-mudahan ini hanya musibah terdampar, apa? Mudah-mudahan Gusti Allah memberikan semuanya selamat, nggak ada masalah apapun. Pak Purnomo sebetulnya tadinya akan ikut terbang juga. Iya, saya mau berangkat ke Singapura pagi ini, tadi saya udah mau berangkat, cuman minggu lalu kita cancel karena saya ada kesibukan di sini gitu loh. Dalam pesawat tersebut teman Bapak berapa orang? Teman saya ada 2 orang, tapi dia keluarganya orang 5 gitu. Jadi bertujuh ya Pak? Iya, baik. Itu akan pindah ke liburan akhirnya? Iya, kita rencananya liburan tuh ke Singapura untuk tahun baru 2015 gitu loh. Lah tadi lucunya, tadi ketika saya habis sholat subuh itu dia telepon tuh bilang ini sampai jumpa tahun depan, tahun 2015, dan sampai jumpa goodbye selamanya, kan bercanda apa gitu loh. Dia cuma bilang sampai jumpa tahun depan gitu, nggak taunya gini gitu loh. Padahal saya selama ini kalau ke Singapura tuh selalu sama dia gitu loh. Yang akan dilakukan pesawat AirAsia nomor penerbangan KZ8501 dilaporkan hilang kontak di perairan Jawa di antara Tanjung Pinang, Kalimantan dan Belitung. Pesawat dengan rute Surabaya-Singapura ini seharusnya tiba di Bandara Changi pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Namun baru 1 jam mengudara, pesawat ini hilang kontak dan tak lagi nampak di radar. Keluarga berharap pesawat dan seluruh penumpangnya dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Yang terdiri dari 10 orang nyaris menjadi korban akibat hilangnya pesawat AirAsia jurusan Surabaya-Singapura. Mereka tidak jadi terbang ke Singapura dengan menggunakan pesawat naas itu karena terlambat tiba di bandara. Keluarga Ari Putra Cahyono bersama 9 anggota keluarganya terlihat syok mendengar kabar hilangnya pesawat yang batal mereka tumpangi itu. Keluarga besar tersebut terselamatkan karena terlambat tiba di Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Semula keluarga besar Ari Putra Cahyono kecewa karena pihak AirAsia tidak memberitahukan jadwal keberangkatan pesawat yang dimajukan. Pesawat tinggal landas pukul 5:20 waktu Indonesia Barat. 2 jam ya. Keluarga Ari pun beralih ke penerbangan sore dengan maskapai yang sama. Namun niat liburan ke Singapura itu mereka batalkan setelah mendengar kabar hilangnya AirAsia KZ8501 di perairan Belitung. Perasaannya, Aduh, campur aduk ya Mas. Di lain pihak kita bersyukur karena Tuhan luar biasa buat keluarga kita. Tapi di lain pihak kita juga sedih karena kebetulan tadi saya juga ketemu sama beberapa penumpang yang tadi ada di sana, beberapa penumpang. Jadi saya lihat beberapa wajah dari mereka, saya lihat ya gitu. Jadi ya sedih juga sih, cuman kita ya bersyukur karena kebetulan kita keluarga besar Mas yang berangkat 10 orang dan kita semua ya berangkat semua. Yang berangkat 10 orang Mas ya? Iya. Yang anak-anak berapa ya mestinya yang berangkat? Yang berangkat anak-anak 3, anak dari saya sama kakak saya dan ada bayi 2, terus termasuk orang tua saya juga. Gitu. Ini nantinya apakah tetap berangkat dengan Mas, hilang nyali kayaknya kita. Kita benar-benar kita aja intinya kita mensyukuri apa yang Tuhan sudah kasih sekarang. Jadi kita nggak ulang lah kita ke Singapura Mas ya. Belum ada planning ke sana kita. Oke. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One, mengabarkan. Suasana panik terjadi di salah satu rumah penumpang pesawat AirAsia jurusan Surabaya-Singapura yang hilang kontak di Malang, Jawa Timur. Beginilah suasana panik dan haru yang terjadi di salah satu rumah keluarga penumpang AirAsia di Jalan Simpang Gading, RT 2 RW 6 nomor 16, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Dimas Sadenur Cahyo ini terlihat panik ketika mengetahui dari media bahwa nama keempat keluarganya menjadi penumpang dalam pesawat AirAsia jurusan Surabaya-Singapura yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dimas Sadenur Cahyo juga membenarkan bahwa keempat keluarganya tersebut menjadi penumpang pesawat AirAsia jurusan Surabaya-Singapura untuk berlibur. Pesawatnya emang pagi. Cuman kalau pasti nama pesawatnya, saya sebenarnya nggak nanya sama mereka. Nanya sama mereka apa itu AirAsia atau apa gitu. Mas ikut nganterin tadi. Iya. Tadi juga sama di rumah. Di rumah
di rumah kan soalnya kan. Rumahnya di sini. Di sini tadi. Masnya tinggalnya Di situ juga. Sementara itu Uswatun, tetangga korban, mengaku kaget saat mendengar ada 4 nama tetangganya dalam pesawat Air Asia yang hilang kontak. Ketika mencoba untuk menghubungi, telepon Bobby dan Dona juga tidak aktif. Dari mana tahu kalau beliaunya 4 orang ini ikut ke Singapura? Ya emang kalau ngomong sama saya kan juga kita satu keluarga berangkat sana gitu. Cuma nggak pamit ke Singapura, ke Bali. Pamitnya ke Bali, nggak ke Singapura. Makanya kita tadi kaget temannya datang, Pak Bobi ke Singapura. Enggak mas, ke Bali. Ke keluarga sendiri tahu dari mana, Pak? Itu tadi temannya ke rumah. Kita juga kaget. Hingga kini pihak keluarga dan kerabat terus berdatangan untuk mencari kepastian keberadaan pesawat yang ditumpangi keluarga mereka. Hedi Cahyono, TV One, Malang, mengabarkan. TNI Angkatan Udara mengerahkan 1 pesawat Hercules untuk mencari pesawat AirAsia yang hilang di perairan antara Tanjung Pinang dan Pontianak. Namun cuaca buruk akan menjadi kendala pencarian tim TNI AU. TNI Angkatan Udara menyiapkan 16 anggotanya untuk operasi pencarian dan penyelamatan pesawat AirAsia KZ8501 yang hilang kontak di perairan antara Tanjung Pinang dan Pontianak. Jadi kalau di kawasan jangan, berarti transpondernya. Mereka terbang dengan pesawat C-130 atau Hercules melalui landasan udara Halim Perdana Kusuma. Mereka menyisir perairan Pangkal Pinang selama 4 jam. Namun cuaca buruk akan menjadi kendala dalam operasi ini. Selain tim dari Pangkalan Udara Halim, TNI AU juga mengirim tim pencari dari Pangkalan Pontianak, Kalimantan Barat. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One, mengabarkan. Pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara melakukan pencarian hampir ke seluruh perairan antara Pulau Gelam di selatan Kalimantan dan Pulau Belitung, tepatnya di daerah Tanjung Pandan. Ya, dan berikut laporan reporter Mina Pratima dan juru kamera Rashid Hartadi langsung dari atas pesawat Hercules TNI Angkatan Udara. Pemirsa, pencarian terhadap pesawat AirAsia yang hilang dari Surabaya menuju ke arah Singapura masih terus dilakukan. Dan saat ini saya sudah berada di dalam pesawat Hercules milik dari TNI Angkatan Udara untuk melihat seperti apa pantauan dari atas udara. Di sini memang merupakan badan pesawat yang cukup luas dan bisa diisi dari mulai 90 hingga 100 kru. Dari bagian badan pesawat ini sebenarnya kami bisa memantau langsung melalui beberapa jendela yang memang ada di badan pesawat. Di sini kurang lebih ada 6 hingga 8 jendela seperti ini. Tidak akan terlihat jelas pemirsa kalau sekarang kita melihat karena pantulan cahaya yang cukup kuat. Tetapi nanti kami akan mencoba melihat gambar detailnya lagi dari dokumentasi yang juga dimiliki oleh TNI Angkatan Udara. Sementara itu untuk pantauan lebih lanjut sebenarnya seluruh peralatan navigasi maupun radar ini berada di bagian kokpit pesawat, tempat di mana pemantauan secara langsung terus dilakukan, dan kita akan mencoba melihatnya ke atas seperti apa pantauan langsung dari ruang kokpit terhadap seluruh perairan, diantaranya perairan Laut Bangka, kemudian perairan di daerah Tanjung Pandan terhadap hilangnya pesawat AirAsia tujuan dari Surabaya menuju ke Singapura. Kita langsung cek ke atas ke ruang kokpit pemirsa. Pemirsa, inilah situasi di dalam kokpit pesawat Hercules. Memang di sini cukup sempit dan kita tidak bisa bergerak secara leluasa karena keterbatasan tempat. Tetapi dapat kami kabarkan dari informasi yang terbaru bahwa untuk pencarian pesawat AirAsia yang hilang, jalur pencarian adalah di daerah selatan Kalimantan, tepatnya di daerah Pulau Gelam. Kemudian nanti akan terus menyusuri daerah perairan hingga ke Tanjung Pandan atau tepatnya berada di dekat Pulau Belitung. Informasi yang tadi kami peroleh dari Kapten pemirsa menyatakan bahwa untuk pencarian khusus pesawat AirAsia yang hilang ini
penglihatan atau pencarian secara manual, dalam artian melihat secara visual ini dimungkinkan karena ketinggian antara pesawat dengan permukaan air hanyalah 500 meter saja, sehingga jika nanti terlihat ada, bisa dikatakan mungkin puing-puing pesawat atau indikasi apapun yang mengarah kepada ada dugaan bahwa pesawat AirAsia tersebut hilang atau jatuh ke dalam laut, nanti akan di-capture atau dikirim langsung gambarnya ke base off ataupun ke markas langsung dari TNI Angkatan Udara. Sementara itu alat teropong manual begitu juga digunakan untuk melihat objek di lautan secara lebih jelas. Sementara itu dulu dari daerah perairan Tanjung Pandan, Mina Pratima, Rashid Hartadi, TV One mengabarkan. Suasana haru menyelimuti keluarga Suyanto, 60 tahun, warga Kelurahan Wulingi, Kabupaten Blitar. Bersama keluarga besarnya, dia terus mengikuti perkembangan berita hilangnya pesawat AirAsia KZ8501 dengan rute Surabaya-Singapura melalui layar televisi. Salah satu putrinya, yakni Ruth Natalia, 26 tahun, merupakan salah satu penumpang AirAsia yang hilang kontak. Ruth Natalia pergi ke Singapura bersama kekasihnya asal Malang, Bob Hartanto Wijaya, beserta kedua calon mertuanya. Pihak keluarga mengaku tidak sempat mengantar gadis yang juga sebagai karyawan bank di Surabaya itu ke Bandara Juanda. Suyanto mengakui dirinya terakhir bertemu dengan anaknya pada Sabtu pagi kemarin. Setelah itu, dirinya mengaku tidak bisa lagi menghubungi Ruth Natalia. Terkejut mamanya langsung shock itu. Iya. Berangkatnya kapan itu? Berangkatnya dari Malangnya kan Sabtu malam dari Malang itu. Ya. Itu rencananya tujuannya kemana? Gimana? Tujuannya mau kemana? Ke Singapura. Bersama siapa itu ke Singapura? Sama pacarnya sama calon mertuanya itu. Dari Lumajang, Jawa Timur, suasana haru dan kecemasan mewarnai keluarga Siono Rianto, warga desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo. Dari seluruh penumpang pesawat tersebut, 2 diantaranya adalah keponakan Siono Rianto. Mereka adalah Christine Aulia Purnomo dan Ferni Yuvina Purnomo yang merupakan kakak beradik. Sambil menunjukkan foto Christine Aulia Purnomo, Siono menjelaskan jika kedua keponakannya itu hendak berlibur tahun baru ke Singapura. Sesuai rencana, tanggal 5 Januari 2015 mendatang, mereka akan kembali pulang ke Indonesia. Dari Blitar dan Lumajang, Jawa Timur, Yusuf Saputro, Muhammad Syahwan, TV One mengabarkan. Gubernur Jawa Timur Soekarwo atau biasa disapa dengan Pak Dekarwo meminta informasi yang diberikan kepada keluarga terkait hilangnya pesawat AirAsia QZ8501 dengan rute Surabaya-Singapura dilakukan dengan seterbuka mungkin, tidak ada yang ditutup-tutupi. Masih kepada keluarga, kepada media, saya kira tidak ada sesuatu yang tertutup, semua harus dipublish, dan ini menjadi bagian memberikan informasi yang sangat penting buat keluarga, juga dari perusahaan. Fasilitasi itulah yang kita lakukan, fasilitasi informasi, jangan sampai ini tertutup, ada hal yang harus kita informasikan secara transparan. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mendatangi keluarga korban di Posko Krisis Center Bandara Juanda. Dalam kunjungannya, Risma memberikan semangat kepada keluarga korban. Risma berharap keluarga bersabar dan menyerahkan proses pencarian kepada pihak terkait. Risma juga mengajak petugas kependudukan untuk mencocokkan data warga Surabaya yang ikut dalam penerbangan AirAsia. Warga juga diminta untuk melapor dan mencocokkan data. Hal ini untuk memudahkan pihak berwenang untuk menemukan data-data penumpang. Enggak
Nah ini saya baru dapat les nama, nggak ada alamatnya. Saya masih mau cek alamatnya di database saya. Ini kita cari satu-satu. Saya mau komunikasi dengan Pak Menteri dulu. Saya mau komunikasi sama Pak Menteri. Apa Bunda yang mau dilakukan Bunda? Nanti ini masih itu karena saya nggak pingin ada yang kemudian simpang siur ya.